Kepo ah, kepo ah, kepo ah. Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Dwi Susanti SSSPD. Saya adalah Kepala Sekolah TK Anak Cerdas Ungaran, Provinsi Jawa Tengah. Di era masa depan, generasi kita dituntut untuk menjadi generasi yang penuh kreativitas, berpikir kritis dengan kolaborasi dan skill komunikasi yang tinggi. Tentunya untuk mencapai skill-skill tersebut diperlukan pendidik yang berkualitas dengan program-program yang berinovasi. Di sini kepala sekolah tentunya mempunyai tugas untuk melakukan supervisi bagaimana pembelajaran bisa diselenggarakan dengan berdiferensiasi dan merdeka belajar tetap menjadi satu komponen utama dalam proses pembelajaran anak usia dini. Namun, ketika melakukan supervisi, ada beberapa kendala yang kami temui dalam melakukan kegiatan tindak lanjut supervisi. Terkesan bahwa tindak lanjut supervisi berjalan sangat lambat karena metode diskusi hanya satu-satunya yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam melakukan tindak lanjut supervisi. Hal tersebut menghambat beberapa pendidik-pendidik yang mempunyai pola belajar yang berbeda-beda dalam pemahaman untuk melakukan perbaikan pembelajaran setelah supervisi. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, saya sebagai kepala sekolah TK Anak Cerdas melakukan inovasi dengan melakukan strategi mentoring kepo ah. Apa itu kepo ah? Strategi kepo ah adalah strategi mentoring yang dibuat oleh kepala sekolah TK Anak Cerdas dalam rangka mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi di TK Anak Cerdas. Kepo A sendiri adalah akronim dari 1. K. Knowing, 2. E. Evaluating, 3. P. Planning, 4. O. Operating, kemudian yang kelima A. Analyzing, dan yang keenam H. Handling. Kemudian bagaimana pelaksanaan dari strategi kepo ah itu berjalan di TK Anak Cerdas? 1. Knowing. Ketika dalam tahapan knowing, kepala sekolah memungkinkan diri sebagai seorang supervisor. Kepala sekolah melakukan supervisi langsung, melihat pembelajaran langsung yang dilakukan oleh pendidik, mengumpulkan data-data terkait dengan kekuatan dan kelemahan pendidik, apa saja yang perlu ditingkatkan dan apa saja yang perlu diperbaiki, termasuk juga kekuatan apa saja yang dimiliki oleh pendidik. Kemudian setelah melakukan tahapan knowing, tahapan kedua adalah evaluating. Kepala sekolah akan duduk bersama dengan pendidik untuk berdiskusi apa saja hasil dari observasi yang sudah dilakukan oleh kepala sekolah. Diskusi itu melibatkan kepala sekolah dan pendidik tentunya. Tentunya pendidik juga dikasih kesempatan untuk melakukan konfirmasi. Kemudian lanjutannya dari tahap kedua adalah tahap ketiga, yaitu planning. Tidak hanya sampai di situ, ketika setelah melakukan kegiatan evaluating, planning dilakukan oleh kepala sekolah dan pendidik untuk melakukan pembelajaran ke depannya. Tapi ingat, planning itu dilakukan bersama antara kepala sekolah dan pendidik untuk menyiapkan pembelajaran selanjutnya. Pembelajaran selanjutnya akan dilakukan oleh siapa? Kepala sekolah. Dalam tahap keempat, operating. Tahapan keempat operating, kepala sekolah akan terjun langsung mengajar peserta didik dengan langsung dilihat, didengar oleh pendidik. Jadi, ketika tahapan keempat operating, pendidik akan melihat langsung bagaimana kepala sekolah menghandle pembelajaran. Tujuan dari tahap keempat operating ini harapannya dapat menginspirasi pendidik untuk bisa lebih memperbaiki pembelajaran selanjutnya. Kemudian apa yang akan dilakukan setelah tahap 1, 2, 3, dan 4 selesai? Tidak hanya cukup sampai di situ.
Tahapan kelima yaitu analyzing akan dilakukan oleh guru. Apa saja yang sudah guru dapatkan ketika mengobservasi pembelajaran yang dilakukan oleh kepala sekolah? Apa yang bisa dia pelajari, apa yang bisa dia dapat dari pembelajaran itu, dan melakukan refleksi diri apa yang nantinya akan dia lakukan di tahapan keenam, yaitu handling. Handling yaitu adalah tahapan terakhir dari strategi mentoring KPOA adalah di mana kepala sekolah memberikan kesempatan kembali kepada pendidik untuk melakukan kegiatan pembelajaran secara langsung, dan kepala sekolah akan melakukan resupervisi kepada pendidik. Harapannya di dalam kegiatan handling, peserta didik akan lebih optimal dalam mencapai capaian-capaian pembelajarannya dengan didukung oleh pendidik yang lebih berkualitas. Dari penjelasan, strategi mentoring KPOA mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi di TK Anak Cerdas, maka dapat disimpulkan bahwa strategi mentoring KPOA adalah strategi yang sistematis dan dapat berulang seperti dapat dilihat pada siklus berikut ini. Kemudian, bagaimana dengan hasil dan dampak dari strategi mentoring KPOA mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi di TK Anak Cerdas? Hasilnya dapat kami sampaikan bahwa yang pertama, pendidik lebih cepat melakukan tindakan tindak lanjut supervisi karena pendidik lebih terbantu untuk belajar sesuai dengan karakteristik pola belajarnya masing-masing. Tentunya tidak hanya menggunakan satu pola diskusi saja. Yang kedua, saya selaku kepala sekolah menjadi lebih terinspirasi, menjadi lebih giat untuk menjadi role model bagi teman-teman saya sebagai seorang pendidik. Saya jadi lebih sering membaca untuk lebih memperkuat pengetahuan saya, memperkaya pengetahuan saya untuk bisa kami bagi kepada teman-teman semuanya. Dan tentunya yang ketiga, hasilnya adalah teman-teman saya lebih terinspirasi untuk gemar membaca. Kenapa? Dalam tahapan planning, saya dan pendidik mulai membaca referensi-referensi berhubungan dengan bagaimana pembelajaran diferensiasi itu dapat terwujudkan dengan baik dalam proses belajar mengajar. Kemudian bagaimana dampaknya strategi mentoring KPOA bagi kami? Yang pertama, bagi pendidik. Tentunya pendidik semakin semangat untuk melakukan pembelajaran berkelanjutan yang lebih berkualitas karena pendidik sudah dibekali beberapa tahapan bagaimana membekali dirinya untuk menciptakan pembelajaran yang lebih baik dan lebih berkualitas. Kedua, bagi peserta didik, well-being siswa terutama dalam hal kreativitas, kemudian rasa percaya diri, kemudian senang, bahagia dan gembira terlihat jelas ketika anak-anak melakukan pembelajaran. Tentunya itu didukung oleh kualitas pembelajaran yang berkualitas. Yang ketiga, bagi sekolah, sekolah menjadi salah satu rujukan pembelajaran berdiferensiasi baik dari dalam wilayah Jawa Tengah maupun luar wilayah Jawa Tengah. Demikian tadi strategi mentoring KPOA mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi di TK Anak Cerdas Ungaran. Harapannya dapat membelajarkan, dapat menginspirasi seluruh pendidik dan tenaga kependidikan di Indonesia. Terima kasih, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.